Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman trader pionir yang ada di grup Discord. Jadi di video pertama kita ini adalah weekly outlook, segmen baru kita. Di sebelumnya kita membuat weekly outlook itu dengan format teks di Discord ya. Kali ini kita buat by video weekly outlook ini. Lalu weekly outlook ini berlaku selama 1 minggu ya, hanya minggu ini aja, mulai tanggal 15 September sampai tanggal 19 September 2025. Jadi setiap minggu itu biasnya itu berbeda-beda. So, kita langsung aja mulai guys. Sebelum kita mulai, kita disclaimer dulu ya. Oke, kita masuk market yang pertama di DXY. Kita bisa lihat di market DXY-nya bahwa tren sedang kuat turun. Kita bisa lihat market structure-nya ini turun ya guys. Jadi area terdekat untuk DXY-nya itu akan mengambil sell side liquidity yang ada di sini. Ini area paling terdekat ya untuk saat ini sebagai area realitisnya. Oh ya, sebelum kita lanjut, jadi perlu kalian ketahui weekly outlook ini akan gua kasih opsi 2 arah ya pada market supaya kalian ada pilihan di market, dan tentu kalian harus paham ya mau ngapain pada market, harus apa, dan melakukan sesuatu harus gimana ya. Jadi kita langsung aja mulai pada market DXY ini ya. Kita bisa lihat di time frame daily itu market bergerak turun. Kita bisa lihat market structure-nya ini turun. Nah, kita bisa lihat market di minggu kemarin bergerak turun, dan target terdekat kita berada di sell side liquidity ini ya. Lalu untuk target jauh itu kita setup planning keduanya itu di sini. Jika sell side liquidity ini udah diambil di break body ya, maka plan kedua ini bakalan berjalan. Lalu kita bisa lihat dulu, ini ada fair value gap di atas. Kita bisa lihat market sudah ada fair value gap di sini, dan sudah diambil, tapi dia hanya sampai sini, belum tap 50% FVG ya. Tapi sometimes dia pasti akan merebelin area fair value gap ini. Oke, kita balik lagi. Kita bisa lihat di sini terdapat fair value gap juga, namun dia sudah merespek fair value gap ini, ditandai dengan wick. Fair value gap daily ditandai dengan wick pada hari Kamis.
Maka kita bernaratif bahwa tren ini tetap kuat turun pada minggu ini karena sudah merespek fair value gap ini ditandai dengan wick. Lalu di sini ada inversion, guys. Nah, di sini ada inversion fair value gap. Ini sudah di respect juga. Lalu jika fair value gap ini ditembus, maka plan kita paling terdekat itu ada di sini, di basic liquidity ini. Itu area terdekatnya ya. Ini kita bisa lihat secara teknikal. Tetapi menurut POV gua pribadi, dia ini tetaplah menjadi tembok. Dia ini tetap menjadi tembok karena apa? Karena dia udah merespek nih wicknya, dan inversion sebagai tembok kuat agar tren tidak berbalik arah ya. Lalu kita turun ke low time frame, di time frame H4, sorry. Nah, kita bisa lihat market sudah membreak body support demand, ditandai dengan break body. Lalu kita bisa tarik swing high ke swing low, bahwa market juga sudah mengambil fair value gap dan merespek di area premium ini. Maka kita valid naratif di minggu ini bakalan menjadi bearish trend untuk target terdekat kita di sell side liquidity ini ya. Jadi menurut gua pribadi, probabilitas untuk ke atas itu kemungkinan kecil, guys. Lalu secara pribadi lebih logik tren itu turun menuju area sell side liquidity ini, dan bisa di bawahnya juga memungkinkan di minggu ini ya. Namun kita realistis saja di area ini dulu sementara. Tapi jika kalian mempunyai POV lain untuk market DXY ini, itu jangan ke distract POV ku ya, karena market is just probability. Jadikan sebagai referensi. Jadi cara melihat market menurut gue pribadi seperti ini, guys. Oke, selanjutnya kita lihat di market AUD USD. Di market AUD USD masih bullish ya, guys. Namun belum ada konfirmasi bahwa dia akan retest ke bawah. Jadi kita tunggu dulu. Di sini ada POI area rally fast rally di M30, lalu ini ada order block. Maka kita bisa berespektasi market menuju POI lalu kembali ke atas dan targetkan ke basic liquidity ini ya untuk AUD. Lalu selanjutnya, jika zona pertama ini dijebol, maka kita bisa mengambil zona kedua.
untuk kembali market bullish ya. Jadi kita tunggu dulu, wait and see untuk AUD USD. Kita bisa buat alarm dulu sebelum masuk ke zona yang kita tandai. Selanjutnya di GBP USD. Di GBP USD market sudah membreak body di time frame H4. Namun untuk mencari area opportunity untuk kita buy posisi masih belum terlalu jelas. Maksudnya untuk tidak terlalu jelas karena kita fokus ke swing ya. Untuk scalping mungkin masih bisa untuk cari entry. Selanjutnya di market NZD USD. Nah, di sini ada area yang bagus untuk kita entry. Yang pertama terdapat ada value gap H1. Ini sudah ditandai karena tadi udah di take, sekarang kita take ulang guys. Jadi yang pertama ekspektasi kita untuk market NZD USD turun ke value gap H1, lalu naik lagi dan targetkan ke buy side liquidity ini untuk swing setup ya. Namun kita ada zona kedua, yaitu di sini ada order block. Jadi kalian bisa tunggu dulu mana yang bakalan diambil, apakah value gap atau order block untuk NZD USD, dan jangan lupa di alarm ya. Ini guys. Selanjutnya USD CAD. USD CAD sudah mengambil fair value gap meskipun tidak terlalu full, tapi udah 50%, lebih dari 50%. Kita bisa mencari naratif untuk sell posisi, targetkan ke size liquidity, namun belum ada area entry guys. Kita perlu tunggu dulu untuk USD CAD. Selanjutnya untuk USD JPY, kita bisa lihat USD JPY ini masih konsolidasi atau akumulasi. Ini kita bisa lihat bahwa market sedang akumulasi. Jadi belum ada opportunity, meskipun DXY-nya itu turun ya. Karena di time frame besarnya USD JPY ini masih akumulasi. Jadi kita sebaiknya menghindari dulu untuk market USD JPY kalau untuk swing setup ya. Jadi untuk weekly outlook ini yang menarik ada di NZD USD. Jadi kita perlu tunggu dulu, tunggu besok bahwa tren akan mengambil fair value gap di time frame H1 atau order block ya, untuk naratif kita jika berjalan. Oke. Jadi kita tunggu dulu, jangan terlalu buru-buru untuk mengambil posisi. Jadi yaudah guys, untuk saat ini saja dulu. Thank you semuanya yang udah nonton sampai akhir, and see you.